Seandainya benar kalau habaib tersebut sebagai dzurriyyah Nabi, apakah pantas ya diangkat dan ditunjuk di setiap kota di seluruh wilayah Indonesia menjadi mata-mata? Kan gak masuk akal. Yang dimata-matai adalah umatnya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat yang masih mencintai negara Republik Indonesia, ya saya ada beberapa hal yang sangat penting yang harus sampaikan sebagai mantan muhibin. Ya, setelah belasan tahun menjadi muhibin dan ternyata alhamdulillah saya bisa sadar dan taubat. Saya lebih memilih mencintai negara Republik Indonesia dan berjuang bersama ulama-ulama asli pribumi. Ya, alhamdulillah masuk di Laskar Sabilillah dan PWI. Begini sahabat, kenapa saat sekarang masih saja banyak para muhibin yang membela mati-matian para habaib? Karena ternyata setelah meng-cross check di lapangan, kebanyakan yang masih tetap menjadi muhibin itu bahkan membela mati-matian karena mereka tidak mau meng-cross check, tidak mau memeriksa ya asal usul habaib yang ada di Indonesia. Yang mereka tahu bahwa habaib itu adalah sebagai dzurriyyah Nabi, titik saja. Mereka tidak mengecek dari versi sejarah dari mana asal usul munculnya habaib tersebut atau gelar habib tersebut. Seandainya para muhibin mau mengecek, mau memeriksa versi sejarah, ternyata habaib itu tidak datang sekonyong-konyong langsung ke Indonesia dengan sendirinya. Tidak, ternyata dalam versi sejarah kan terbukti dan bisa dicek keaslian dan kebenarannya versi sejarah. Habaib datang ke Indonesia ternyata dibawa oleh Belanda ya untuk mensukseskan menguasai Indonesia ya. Akhirnya harus dilabeli ya sebagai dzurriyyah Nabi. Keuntungannya apa? Biar pribumi termasuk ulama tidak berani melawan, tidak berani membangkang. Gitu ya. Oke, kita belajar akal sehat, akal waras sahabat. Seandainya benar kalau habaib tersebut sebagai dzurriyyah Nabi, apakah pantas ya diangkat dan ditunjuk di setiap kota di seluruh wilayah Indonesia menjadi mata-mata? Kan gak masuk akal. Yang dimata-matai adalah umatnya Rasulullah. Yang dimata-matai adalah umat Islam yang ingin berjuang, ingin merdeka dari penjajah kafir. Kok ini menjadi mata-matanya orang kafir yang menjajah umat Islam? Kalau benar sebagai dzurriyyah Nabi, sebagai keturunan Nabi, dan ada darah suci dalam dirinya, mustahil malah justru memusuhi umat Islam, malah memusuhi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini nggak masuk akal. Kalau benar sebagai dzurriyyah Nabi, kalau benar sebagai dzurriyyah Nabi yang asli, tidak akan pernah ridho dalam dirinya, dalam keimanannya, untuk memata-matai umat Islam sebagai umat kakek datuknya. Ayo pakai akal waras sahabat. Para muhibin, ayo ini pakai akal waras, akal sehat. Seandainya habaib benar-benar sebagai dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, mustahil ya menghalang-halangi umat Islam untuk merdeka. Itu sahabat. Yang kedua, seandainya kalau benar habaib itu sebagai dzurriyyah Nabi, mustahil mau diangkat menjadi mufti Batavia Habib Utsman bin Yahya
dan membikin fatwa dan tercatat dalam kitabnya halaman 21 sampai 24 bahwa kaum Toriko, kaum Sufi itu adalah sesat. Dan yang memberontak ke Belanda itu bukan jihad. Mustahil kalau benar sebagai durian Nabi, justru merugikan umatnya Rasulullah. Ayo, pakai akal warasnya, akal sehatnya. Seandainya para muhibin meng-cross check dalam versi sejarah, sekarang yang mati-matian membela, niscaya akan berubah terkikis menjadi 50-50 itu. Bahkan kalau terus semakin mengkaji dan menemukan fakta di lapangan, ternyata setelah geger Cilegon itu sampai 285 ulama lebih yang ditangkap oleh Belanda, yang dibuang, bahkan dibunuh, ada yang digantung tuh. Ada 11 ulama yang digantung sama Utsman bin Yahya. Kalau benar itu sebagai durian Nabi, apakah ridho? Ada seorang ulama sebagai umatnya Rasulullah, sedangkan dia mengaku sebagai durian Nabi. Ridho enggak? Umat Rasulullah digantung, dibunuh, bahkan dibuang. Ingin merdeka dari penjajahan negara kafir. Tidak mungkin ridho. Jadi ini kan pertanyaan besar bagi orang-orang yang punya akal waras dan akal sehat. Gitu sahabat. Kalau benar-benar mengaku sebagai durian Nabi, benar ini benar-benar kalau asli, gak mungkin mengklaim mudah begitu saja. Kemerdekaan diklaim, bendera merah putih diklaim, burung Garuda asal diklaim, sejarah dirubahnya, kemerdekaan Indonesia diklaim. Bagaimana? Gak mungkin. Versi ahli sejarah Indonesia, Dr. Anhar Genggong, bagaimana dia terlibat dalam kemerdekaan? Wong dia masih ada kerjasama dengan Belanda sebagai anteng. Jadi mata-mata, jadi kapiten-kapiten di seluruh kota yang ada di Indonesia, di Nusantara saat itu. Ayo pakai akal warasnya, cross check, jangan sampai cinta buta. Jadi para muhibin sekarang yang tetap membela mati-matian, pertama, mereka tidak mau cross check dari versi sejarah, ya. Terus tidak mau cross check dalam versi filologi, ya, genealogi, apalagi sampai genetika, tidak mau. Udah dalam versi sejarah Indonesia saja. Cukup sebenarnya untuk menjawab siapa sebenarnya habaib yang ada di Indonesia. Begitu, sahabat. Ayo mulai pakai akal sehatnya, akal warasnya. Karena yang dikehendaki mereka, bangsa Indonesia pribumi ini jangan cerdas, jangan pintar, jangan kritis. Seandainya pribumi kritis, cerdas, dan pintar, mereka susah dan tidak akan berkuasa di Indonesia. Akhirnya disuguhkan dengan berita-berita bohong, doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang dipaksa akal dan otaknya jangan aktif. Itu yang dikehendaki, yang dimau mereka. Pertanyaan dari saya sebagai mantan muhibin, wahai para muhibin, apakah mau cerdas atau tetap bodoh? Apakah kalian mau paripurna yang merdeka yang paripurna, atau otak kalian dikendalikan dengan doktrin-doktrin, tidak boleh kritis dan tetap bodoh, dan tetap harkat derajat martabat kalian di bawah mereka? Karena dalam doktrin mereka adalah ras yang paling tinggi, paling mulia, dan itu yang diciptakan oleh Belanda. Kasta yang paling tinggi pertama adalah Eropa. Kasta nilai kedua, tingkat kedua adalah bangsa Arab yang ada dulu di Nusantara, yang dibawa dan diciptakan Belanda. Terus Arab tingkat kedua itu India sama Cina. Sedangkan pribumi itu nomor 3, rendah, bahkan disamakan dengan anjing. Dan itu tidak hilang. Makanya jangan kaget, ulama-ulama direndahkan, dihina, dilecehkan. Belajar satu Habib sama Habib yang jahil lebih utama daripada belajar sama 70 ulama yang alim. Bayangkan itu penghinaan, pelecehan, dan merendahkan. Nih, ayo kita belajar akal sehat dan akal waras.
Itu ulama sudah dilecehkan dan dihina seperti itu. Apalagi yang bukan ulama. Makanya kalian para muhibin cuma dibungkus saja sebagai muhibin. Hakikatnya kalian adalah budak-budak. Coba cek fakta ke lapangan. Gaya mereka, cara bicara mereka. Dawir. Kalau tidak dawir, kata sesama habaibnya sendiri. Kalau tidak dawir, ya perempuan. Coba cek. Buka ini. Coba cek ya. Ke lapangan, cross check. Tabayun. Ya. Kapan lagi kita ingin merasakan kemerdekaan yang sebenarnya? Kemerdekaan dalam intelektual. Bebas dari feodalisme berkedok agama. Bebas dari penjajahan yang berkedok duriah. Mendingan kalau asli. Kalau palsu, wah katanya lebih baik mencintai orang yang salah daripada salah mencintai. Itu orang bodoh itu yang otaknya yang tidak mau dipakai. Yang selamanya direndahkan dan selamanya siap untuk dihina, dilecehkan. Itu yang dimau mereka. Begitu. Justru umat itu harus diarahkan. Jangan diarahkan lebih baik salah mencintai. Itu pembodohan umat namanya. Pembodohan umat. Umat tidak boleh cerdas. Sama dengan merelakan pribumi ini diperbudak dengan kedok muhibin. Salam akal waras sahabat. Selamat datang kebenaran. Merdeka yang paripurna. Bebaskan ya feodalisme penjajahan karena tidak sesuai dengan undang-undang. Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sesuai dengan undang-undang. Karena tidak pri kemanusiaan dan tidak pri keadilan. Itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.